istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Nah, ini yang meditasi relaksasi ini yang kebanyakan disepelekan ya. Meditasi relaksasi ini adalah penyembuhan yang sangat nyata bagi penderita anxiety psikosomatik maupun asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety psikosomatik maupun asam lambung. Acak-acakan memang banyak kerjaan saya dari pagi ini. Kebetulan ini pukul berapa ya? Sekitar pukul setengah 3 sore ya. Setengah 3 sore ini saya sudah mau pulang, tetapi menunggu ada rapat, jadi saya sempatkan untuk bikin video Anda, karena nanti saya setelah pulang dari kantor saya akan mancing, rencana akan mancing begitu, traveling, healing begitu ya. Jadi saya sempatkan bikin video dulu, tapi nggak mengganggu tugas saya ini kok. Ini kan sama saja saya melakukan pelayanan sama masyarakat, ya atau tidak? Nah, saya melayani Anda semua begitu. Nah, itu ya, jangan bilang ya, wah Pak Yono ngonten terus, kapan kerjanya? Oh, jadi motivasi saya ini tidak mengganggu tugas saya gitu ya, karena memotivasi masyarakat, memotivasi orang itu bagian juga tugas dari Polri, yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Herannya begini, saya memang bikin konten, bikin channel YouTube itu saya harus terima semua resiko dari komen-komen. Ada yang komen gini, saya tetap tidak percaya sama polisi, urus itu Sambo itu. Urusannya dengan saya apa, pangkat saya apa, begitu ya. Jangan misalkan hanya satu orang Anda menganggap semua polisi begitu ya. Ini saya belak-belakan, saya bukan sensitif, saya bukan tapi saya pingin dong curhat sama Anda. Saya ini sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ya, ikhlas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Tetapi anehnya masyarakat itu lebih percaya sama opini yang di media massa, padahal itu hanya satu polisi, mungkin 1, 2, 3 polisi, tetapi semua kena dampaknya. Nah, ini memprihatinkan sekali. Inilah dahsyatnya, yaitu opini publik kalau sudah terlanjur diucapkan, apalagi yang mengucapkan itu orang-orang yang dari segi pendidikan itu tinggi ya, begitu. Nah, jadi begini, oke lah, Anda boleh komen kok, menjelekkan saya, tetapi ingat ya, saya nggak apa-apa, ikhlas saya, tetapi ingat, Anda boleh minta ampun sama Tuhan. Kalau Anda komen mencaci maki saya banyak itu, tapi saya nggak apa-apalah begitu. Kalau Anda belum minta maaf sama saya sendiri, dosa Anda belum diampuni loh. Itu ya, salah saya apa kalau saya memberi motivasi, saya ini jujur, salah saya apa coba? Nah itu ya, itu yang perlu Anda yang nonton ini. Tapi saya yakin kok yang komen itu adalah orang yang tidak sakit, saya yakin, karena kalau orang sakit tidak mungkin komen yang seperti itu. Karena apa? Komen-komen itu akan merugikan dia sendiri ya, merugikan dia sendiri. Kalau sakit, komennya yang berbau kebencian ya, itu merugikan dirinya sendiri begitu ya. Itu saya ingatkan. Jadi saya bikin channel ini, saya memang harus terima resiko, karena banyak masyarakat yang mungkin dikecewakan oleh polisi ya. Saya tahu, saya paham, tetapi tidak semua polisi begitu. Masih banyak ratusan ribu polisi yang ikhlas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bravo TNI Polri ya. Ada juga yang mengucap gini, terima kasih Pak Rambo. Oke, kok gede aku, saya dipanggil Rambo. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu tantangan buat saya.
Tapi saya tidak terlalu reaktif, saya hanya curhat sama Anda ya. Anda ini kan sakit, komenlah yang menyemangati rekan-rekan Anda juga begitu ya. Oke, saya ini part 3 ya. Part 3, kalau Anda sering dihantui dengan cemas berlebihan ya, ketakutan, kegelisahan terus menerus. Nah, kemarin part 1-nya cemas, takut, gelisah yang disebabkan oleh apa yang Anda dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan, sensasi apa yang kita rasakan. Terus yang selanjutnya di part 2-nya itu cemas karena terlalu memikir perubahan di fisik kita, di raga kita. Terus cemas karena memikirkan sesuatu peristiwa yang akan terjadi, padahal itu belum tentu terjadi. Terus cemas yang disebabkan karena takut sakit yang parah. Nah, di part 3 ini nanti akan saya kupas tuntas semuanya tentang asal kecemasan Anda. Nah, Anda juga harus mempelajari kecemasan saya ini berasal dari mana. Kalau berasal dari yang saya sebutkan dari part 1, part 2, dan part 3 ini, berarti Anda itu kena gejala-gejala psikosomatik. Itu sudah saya yakin 99%. Tetapi kalau cemas Anda itu tanpa sebab, ya, tanpa sebab cemas saja dan tidak mengganggu ke raga Anda. Nah, itu Anda menderita, saya yakin menderita psikotik, dan Anda harus konsultasi ke psikiater atau psikolog. Bahkan ya, tidak psikotik saja, psikosomatik. Kalau sudah alami psikosomatik, sebenarnya itu harus konsul dengan psikiater. Walaupun saya tidak pernah ke psikiater ya, tetapi saya tahu Anda kan kebanyakan pada nggak sabar, belum tahu ilmunya, terus belum bisa menikmati prosesnya, mungkin belum ikhlas, mungkin belum sadar ya, gitu. Nah, ini maka saya akan menjelaskan semua ini pada Anda begitu. Psikosomatik dan psikotik itu beda. Kalau psikosomatik itu adalah kondisi pikiran Anda mempengaruhi ke raga Anda, ke badan Anda. Tetapi kalau psikotik itu hanya kondisi pikiran ya, kondisi pikiran yang istilahnya jiwa kita itu tergoncang ya, dan itu ada sebabnya. Sebenarnya ada sebabnya, mungkin luka batin, depresi, dan psikotik itu tidak mempengaruhi ke raga kita. Itu yang saya baca. Kalau salah mohon dikoreksi karena mungkin saya salah baca ya. Psikotik misalnya orang dengan gangguan jiwa yang sudah buka baju, jalan-jalan, telanjang, terus makan sembarangan, bicara sendiri, terus tertawa-tertawa sendiri. Nah, lupa. Nah, itu adalah psikotik ya. Tidak menunjukkan gejala di raga. Kalau Anda kan menunjukkan gejala di raga. Nah, ini Anda harus begini ya. Kalau sudah menunjukkan gejala di raga, pikiran Anda, kondisi pikiran Anda membuat Anda jantungnya bermasalah, paru-parunya bermasalah, lambung bermasalah, sendi-sendi bermasalah. Nah, itu harus bersyukur karena itu sudah jelas psikosomatik, di mana kondisi pikiran Anda mempengaruhi ke raga Anda. Nah, itu bersyukur karena tidak akan gila gitu. Kebanyakan yang begitu, nggak akan gila gitu ya, nggak akan gila tuh. Nah, ini sesuai dengan tema saya. Nah, begini, kalau Anda merasa cemas, takut, sehari-hari takut aja, cemas saja, dan akhirnya menimbulkan gejala di fisik. Nah, Anda harus bersyukur karena apa? Berarti Anda diingatkan oleh raga Anda, pikiran, jangan memikirkan arah situ dong. Saya ini sudah lelah menampung beban-bebanmu yang akhirnya kamu titipkan di jantung saya, di paru-paru saya, begitu. Ya, itu. Nah, sekarang cemas yang diakibatkan karena yang pertama itu Anda tonton part 1 sama part 2-nya ya, sebelum nonton part 3, atau Anda tonton part 3 nggak apa-apa, nanti setelahnya Anda tonton part 1, part 2-nya gitu. Nah, ini cemas karena Anda merasa bahwa Anda itu ada gangguan goib, disantet orang, diguna-guna orang, ditempelin makhluk halus, ditempelin
penunggu apa, dan penunggu itu ditempelin jin, ditempelin ular goib dan sebagainya. Cemas karena itu. Nah, sekarang saya berikan Anda sebuah edukasi. Ya, ini memang kalau Anda beranggapan itu, ya wajar, karena saya dulu juga beranggapan begitu. Begini ya, itu tidak ada hubungannya dengan yang goib-goib ya. Yang goib itu ada, tetapi Anda tidak disantet orang. Kalau Anda ditempelin jin, iya, memang kita itu tiap hari diikutin sama makhluk itu. Nah, itu, tetapi tidak ada kaitannya Anda itu gara-gara diikutin makhluk halus itu terus menderita sakit, itu enggak. Kalau menurut saya, enggak tahu kalau menurut yang lain, karena psikosomatik itu gangguan medis ya, bukan non medis begitu. Anda takut disantet orang? Tidak ya. Karena apa? Kalau dulu santet saya percayalah, katanya ada itu, ya udahlah saya percaya. Tetapi sekarang tukang santet, tukang sihir dan sebagainya itu sudah belajar YouTube, sudah belajar Instagram. Itu ya, nggak belajar ilmu santet lagi ya, karena mereka juga mungkin nggak mau buat apa belajar ilmu santet. Lebih baik belajar ilmu santet yang bisa menyembuhkan orang tapi tidak menyakiti orang gitu. Kalau saya mau belajar ilmu santet, saya ingin belajar ilmu santet tapi yang bisa menyembuhkan orang dan tidak untuk menyakiti orang, kan begitu. Nah, itu jadi Anda tidak usah dibingungkan, saya ini disantet, saya ini ditenung, saya ini diguna-guna. Nggak usah memikirkan ke arah situ, mumet Anda. Ujung-ujungnya Anda nanti datang ke dukun sana, ke dukun sini ya, Anda habis biaya banyak ya, begitu-begitu terus. Ini pengalaman saya datang ke sana, datang ke sini, disuruh beli ini, pagar rumah ini, gini, bancaan. Kalau istilahnya itu di Jawa itu bancaan, mengeluarkan biaya juga. Nyatanya juga masih begitu saya dulu ya. Disuruh apa lagi? Mandi daun kelor, makan apa dan sebagainya. Nyatanya saya masih begitu juga. Nah, itu berarti apa? Enggak ada gangguan yang namanya santet, sihir dan sebagainya. Kalau memang orang itu bisa menyembuhkan kita itu disantet orang, ya harusnya kita datang ke sana. Kalau dia tahu loh ya, kamu disantet orang, nah harusnya dia juga bisa mengambil dong santet itu, gitu, menyembuhkan Anda. Harusnya kan begitu ya. Nah, dan juga kalau kita sudah ujung-ujungnya memikir ke santet, ke tenung, ke guna-guna, ujung-ujungnya nanti kita itu timbul rasa suudon sama tetangga, sama teman dan sebagainya, itu ya. Itu saya beri pengertian pada Anda. Itu cemasan Anda kalau disebabkan oleh santet guna-guna. Solusinya yaitu ya, itu. Terus Anda takut, gelisah, terus cemas, itu karena Anda takut misalnya hipertensi ya. Kalau sudah takut hipertensi, akhirnya takut yang namanya stroke. Nah, ya atau tidak? Nah, insya Allah tidak. Karena apa? Kalau orang masih cemas, masih takut, masih gelisah, otomatis tensinya pasti kebanyakan tinggi. Saya juga begitu. Mungkin juga kalau Anda tensinya justru malah rendah, ya beda dengan saya. Kalau saya dulu itu cenderung tinggi ya. Karena apa? Selama saya cemas, kata dokter, cemas, takut, tensi itu pasti tinggi. Karena apa? Jantung itu berdetak dengan kencang. Orang takut, orang cemas. Coba anak Anda saat takut, jantungnya duk 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 gitu. Atau saat kaget duk 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 gitu. Sama dengan Anda. Kalau Anda selalu takut, cemas, pasti dada ini berdebar dengan kencang. Duk 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 duk. Itu karena apa? Organ Anda itu tidak mau dibohongi oleh pikiran. Gitu ya. Organ Anda ini tidak mau dibohongi oleh pikiran. Makanya ada deteksi yang namanya yaitu deteksi kebohongan. Bisa terdeteksi itu. Karena apa? Karena saat kita berbohong, itu pasti ada salah satu organ yang menunjukkan kalau dia itu bohong. Gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan gelombang elektromagnetik. Gitu. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Nah, jadi
jangan sering tensi ya. Kalau Anda masih cemas, takut, jangan sering tensi, jangan kepo dengan tensi saya berapa ya, tensi berapa saya, terus memegang nadi Anda, ini berapa ya dalam 1 menit. Jangan. Selama Anda cemas, kebanyakan tensi tinggi, terus denyut nadi ini kebanyakan cepat gitu ya. Itu yang perlu Anda pahami. Solusinya yaitu, apalagi Anda menggunakan tensi yang digital. Saya itu ya di tensi digital pernah 190 ya per 100. Wah, kaget saya. Terus saya pindah tensi yang manual. Berapa? 130 per 80. Itulah. Makanya saya nggak mau kalau keadaan cemas tensi itu, nggak mau saya. Itu. Terus yang selanjutnya, kecemasan, ketakutan, kegelisahan karena Anda sering mimpi buruk. Nah, ini ya, kebanyakan orang dengan penderita asam lambung, anxiety, psikosomatik identik mimpi buruk. Itu pasti ya, saya yakin. Karena apa? Mimpi itu berasal dari pikiran Anda. Waktu Anda mau tidur atau pagi hari, siang hari, Anda memikirkan, misalnya memikirkan, wah jangan-jangan saya takut mati lah, misalnya takut mati atau takut apalah pokoknya. Anda sudah memikir ke arah situ. Energi di pikiran Anda itu, di tubuh Anda, nggak di pikiran Anda, energi di tubuh Anda itu sudah tertuju ke arah situ. Tes, apa yang Anda pikirkan itu ya, udah, akhirnya energi Anda yang harusnya terisi itu keluar dengan sia-sia gara-gara Anda memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Ingat, ada perpindahan energi gitu ya, ada perpindahan energi. Makanya jangan asal menggunakan energi Anda gara-gara memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, biasanya orang dengan anxiety psikosomatik itu mimpinya itu mimpi-mimpi yang buruk ya. Padahal katanya mimpi kan bunga tidur. Kok ada mimpi buruk? Bunga kan indah, kan gitu kan? Ya atau tidak? Jadi begini, mimpi buruk itu yang mengantarkan adalah pikiran Anda terbawa mimpi. Begitu. Cobalah anak Anda misalnya habis berantem sama kakaknya atau siapa, kebanyakan mereka itu ibaratnya mengigo, marah-marah sendiri, itu terbawa mimpi. Itu. Nah, jadi kebanyakan mimpinya itu adalah gigi rontok. Saya tuh dulu sering mimpi gigi rontok. Nah, kalau saya buka di YouTube atau buka di Google, wah kacau. Saya dulu begitu, keluarnya yang menakutkan. Akhirnya saya belajar tafsir mimpi sendiri dengan ilmu saya sendiri. Saya karang sendiri begitu. Kalau saya mimpi gigi rontok berarti penyakit saya akan segera sembuh. Gitu. Saya pernah mimpi jadi pengantin, berarti keluarga saya semakin harmonis. Gitu, udah. Saya nggak mau mikir yang lain. Kalau misalnya saya mimpi di rumah saya banyak orang, oh berarti saya akan datang sebuah rezeki. Nggak tahu rezeki itu sehat atau rezeki sebuah uang atau harta dan sebagainya. Begitu. Kalau misalnya saya mimpi bisa terbang, saya berpikiran, wah saya akan terbebas dari sakit ini. Karena apa? Terbang itu ibaratnya burung bebas kemana saja. Begitu. Kalau saya mimpi bertemu sama orang yang sudah meninggal, orang itu berarti minta doanya ke saya. Karena saya ini dianggap bahwa saya ini bisa mendoakan dia. Gitu. Saya anggap gitu. Nah, itu. Jadi kalau Anda takut cemas karena mimpi, ya udah, jangan meramal. Kalau Anda meramal di Primbon, misal atau di YouTube atau di Google, mimpi ini tandanya apa ya? Udah, Anda akan semakin kacau, akan semakin terpuruk, ya, akan semakin terpuruk. Itu saya sudah jamin, ya, akan makin terpuruk. Karena apa? Karena nanti kalau Anda googling mimpi di rumah banyak orang, keluarnya yang menakutkan, ya, itu. Nah, ini part 1, part 2, part 3 sudah selesai. Nah, sekarang solusi dari part 1, part 2, part 3 itu kan sudah ada. Nah, sekarang saatnya kalau Anda sudah tahu solusinya itu, segera Anda ikhtiar ilahi dulu, ya. Ikhtiar ilahi. Nah,
ikhtiar ilahi. Anda kan udah ikhtiar insani, udah berobat kan, udah berobat, sudah kemana-mana ya. Nah sekarang ikhtiar ilahi, sambil Anda berobat. Kalau masih minum obat, minum saja ya, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Anda misalnya minum obat ini, kok perut saya tambah kok nggak enak ya, ini beneran atau enggak? Karena apa? Saat Anda minum obat sudah merasa takut. Nah akhirnya betul-betul terjadi itu. Ingat, hidup Anda apa yang Anda pikirkan. Nah, itu inti semua ini. 41, 42, 43 Anda segera ikhtiar ilahi ya. Untuk yang muslim, istighfar, zikir, istighfar, zikir, istighfar, zikir, sholawat dan sebagainya ya. Itu terus yang non muslim sesuai dengan agama Anda masing-masing. Nah yang ini baik muslim maupun non muslim bisa melakukan olah rasa, olah nafas, olahraga. Olah rasa, olah pikiran Anda, bangkitkan pikiran Anda yang baik-baik. Berpikirlah yang perlu ya, yang perlu Anda pikir, yang tidak perlu nggak usah Anda pikir ya. Tetap tenang. Olah rasa, olah nafas ada di video saya. Olahraga bisa jalan kaki atau pelenturan saraf sudah ada di video saya ya. Olahraga, olah rasa, olah nafas. Dan Anda hukumnya juga bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah Anda bisa mengamati diri Anda begini, kalau begini, amati. Tapi jangan menebak-nebak ya, amati. Tiru tip orang yang pernah mengalami itu dan sudah sembuh. Selanjutnya Anda boleh modifikasi. Tuh, ya, ingat, ciri khas penyembuhan saya adalah ikhtiar insani, ikhtiar ilahi. Olah rasa, olah nafas, olahraga, istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Nah, ini yang meditasi, relaksasi ini yang kebanyakan disepelekan ya. Meditasi, relaksasi ini adalah penyembuhan yang sangat nyata bagi penderita anxiety psikosomatik maupun asam lambung gitu ya. Penyembuhan nyata sakit pikiran, kebanyakan menyepelekan. Di video saya banyak tuntunan meditasi, relaksasi. Itu saya ciptakan sendiri ya. Saya ciptakan sendiri, tetapi saya juga ada menyadur dari sumber-sumber yang saya baca gitu ya. Saat saya sakit ya, saya sempat membuat audio meditasi sendiri. Saya bikin terus saya dengarkan sendiri kalau mau tidur. Sampai sekarang saya masih mendengarkan audio meditasi relaksasi dari saya sendiri ya, pakai headset gitu. Masih ketagihan. Nanti kalau Anda sudah ketagihan meditasi relaksasi, sudah tidak menunggu lama Anda akan sembuh gitu. Yang penting Anda tetap sabar, ikhlas, sadar ya itu. Sadar dulu ya, sadar dulu. Nanti baru Anda ikhlas dan sabar gitu. Itu ya. Tetap semangat kawan, tetap semangat ya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Budi Prasetyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.